Kalau nggak diikutin aturannya, kita dihukum. Oke. Resiko tuh nggak gitu. Resiko nggak gitu. Resiko nggak gitu. Bukan karena kita salah kita dihukum itu menjadi resiko, tapi kita di jalan yang bener pun kita masih bisa celaka. Semakin banyak referensi kalian terhadap hal yang jelek-jelek, semakin hebat kalian untuk berjuang di dunia harusnya. Makin jago gitu ya. Makin jago. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita akan ngebahas satu hal yang menurut kita penting lewat Pikiran Si Boy. Hari ini kita mau main topik hal-hal yang gak pernah diajarin di sekolah. Wih, keras nih kok kayaknya. Keras topik ini. Kali ini keras. Karena berarti melawan pemerintah nih kok. Kan gak diajarin, bukannya salah pengajaran. Gitu. Gak diajarin di sekolah. Berarti bagi pemerintah gak penting dong kok sampai gak diajarin. Mungkin belum ada kurikulumnya, lebih tepatnya. Karena sesulit itu sampai gak diajarin. Sesulit itu. Iya, sesulit itu. Hari ini berarti kita mau bahas apa yang pertama kali, Kal? Kita hari ini bakal bahas resiko aja dah kok. Resiko? Iya. Jadi kita gak pernah diajarin tentang resiko. Oke, di sekolah. Padahal hidup ini kan penuh resiko ya. Sepakat. Berarti kita mau bahas resiko nih. Iya, boleh kok. Coba. Okay. Kalau buat teman-teman yang bilang sekolah itu tetap ada resikonya kayak mukulin orang bakal dikeluarin, itu bentuknya hukuman bukan resiko. Mukul orang bakal dikeluarin itu bentuk hukuman. Bukan resiko itu dihukum. Jadi kita tuh dipersiapkan untuk mengikuti aturan. Kalau nggak diikutin aturannya, kita dihukum. Oke. Resiko tuh nggak gitu. Resiko nggak gitu. Bukan karena kita salah kita dihukum itu menjadi resiko, tapi kita di jalan yang bener pun kita masih bisa celaka. Oke, gini aja deh kok. Pertama kali kita belajar resiko, apa yang harus dipelajarin? Bersiaplah untuk bernasib sial kayaknya. Selalu siap untuk bernasib sial. Ya, karena kan orang sekarang yang kita nggak pernah belajar dari kita ngambil resiko, atau teman-teman juga yang udah kejebak pinjaman online lah, inilah itu, karena mereka nggak tahu resiko, mereka nggak pernah belajar. Mereka nggak pernah belajar tentang resiko. Makanya kita berusaha untuk sharing, gile, ini resiko segede gini loh, tapi kenapa nggak pernah belajar gitu loh. Sekolah kan ada hukuman, kamu nggak bawa buku dihukum kan? Iya. Tapi kalau bawa buku nilai bagus dihukum nggak? Nggak dihukum. Nggak dihukum kan? Iya. Dapat pujian nggak? Dapat. Coba di dunia kerja, dengan semua nilai bagus kamu bawa ke dunia kerja, ketika sudah semuanya dapat IPK-nya tinggi apa segala macam, terus masih ada resiko nggak untuk gajinya UMR? Masih lah. Terus nggak terima? Menurut kamu pintar terus berhak digaji 7 juta? Itu yang sudah sesuai harapan itu. Loh iya. Sudah sesuai harapan, kamu yang terbaik, biasa dipuji. Kelas akselerasi misalnya, bahasa Inggris paling bagus. Terus bilang bahwa kalian digaji harus jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Gak bisa gitu dong. Loh tapi itu resikonya ada gak? Banyak gak yang kejadian? Banyak. Loh kenapa gak diajarin di sekolah? Bahwa kalian juga bisa bernasib sial. Oh iya. Kan kalau di sekolah kan melanggar sesuatu kita dihukum. Resiko tuh gak gitu. Resiko tuh cara kerjanya adalah kita gak tahu apa-apa, kalau kata orang umumnya apes gitu loh. Kita ngelakuin sesuatu ada chance-nya. Ada chance, even pun sekarang misalnya kita ngobrol, ini gigi kegetok sama mic, ini ada resiko loh. Oh berarti resiko itu yang negatifnya lah istilahnya. Walaupun kita mengerjakan semuanya positif. Tapi kalau di sekolah kan ketika semuanya dikerjain positif gak ada resikonya. Dapatnya semuanya applause, semuanya pujian. Even pun orang sudah kerja keras, kerja hebat pagi sampai malam, ada loh yang nasibnya juga belum berubah. Dan itu bagian dari resiko. Tapi gimana caranya kita belajar untuk resiko ini kayak apa sih gitu loh. Iya. Boleh kok. Anggaplah sepakat bahwa kita naik motor tuh pasti jatuh dulu deh. Iya. Sepakat gak semua orang? Enggak. Yang nonton ini belum tentu sepakat. Amit-amit sambil ngegetokin meja. Terus ketika kalian udah amit-amit, terus kalian gak mau pakai helm, gak mau pakai celana panjang. Enggak. Ya tetap ada kok yang di jalan kayak gitu. Orang gak ngerti resikonya apa. Gak concern akan resiko. Betul. Kan? Karena soalnya gak diajarin di sekolah. Karena gak diajarin di sekolah. Kan kalian gak pernah belajar misalnya, oke, kita ngambil nilai kimia ya, yang bisa bikin letupan, yang bisa ambil letupan paling keras dan dentumannya paling tinggi, dia akan menang. Atau letupannya paling tinggi, dia akan menang. Tapi kan ketika kita mencampurkan hari itu bisa jadi meledak. Kalau meledak jadinya 0, itu resiko. Berarti kan ketika kita mencapai sesuatu tujuan akhir yang benar-benar luar biasa, ada bisa jadi cacing, bisa jadi naga. Ini kan enggak.
Oh takarannya nih segini mili, untuk dicampurin segini mili. Kalau kalian berhasil, kalian dapat A ya. Sudah, melaksanakan tugas bentuknya, bukan mengambil resiko. Berarti tadi kata Koko, mindset resiko itu selalu siap untuk akan kesialan yang terjadi. Karena nggak semua orang itu bisa punya atau bisa merasa kesialan itu tuh nggak ada sama dirinya gitu loh. Dan kita nggak, gimana ya? Kalian baru sadar kerja itu susah itu setelah kalian gak sekolah loh. Setelah kalian gak sekolah, iya benar loh kok. Iya, karena kan gak pernah diajarin gitu loh. Gak pernah. Gak sadar gitu ya. Gak sadar gitu ada loh. Ada resiko hidup, resiko kehidupan. Betul. Sama aja, resiko bisnis maksudnya. Betul. Resiko kerjaan. Betul. Dan ketika kalian misalnya flawless aja dan gak ada resiko itu, ya ini menarik ya. Gimana ya ngomongnya ya. Hal yang paling mungkin kenapa entrepreneur di Indonesia dikit banget? Iya. Ya karena kita juga nggak tahu resikonya apa, dan jangan-jangan kita juga nggak siap terima resikonya, maunya digaji aja. Itu kan juga berhubungan sebetulnya. Tapi gimana caranya untuk kita aware terhadap resiko? Secara teknis saya juga tidak belajar resiko itu datang dari mana. Karena hidup saya hari-hari waktu kecil itu sudah sangat beresiko. Jadi udah jelas banget. Obrolan orang tua saya jelas banget. Boy, lu belajar yang benar. Kita aja buat makan besok masih nyari hari ini. Kalau lu belajar nggak benar, udah lu bego, miskin, lu mau jadi apa? Itu udah jelas banget. Makin gede tuh resikonya. Makin gede resikonya, makin kita dikenalin. Iya ya, kayaknya masa iya sih udah miskin bego. Masa iya nggak mau miskin tapi pinter gitu dikit gitu loh. Ya udah deh, gue lebih memilih miskin dan pinter pada saat itu. Tapi buat orang yang tidak punya preferensi ini dan jalan aja, kan ada yang ngobrolnya semuanya hidup baik-baik saja, flawless saja, tapi seolah-olah dunia itu tidak suka sama dirinya. Saya ngerjain PR paling pertama ngumpulin, ulangan saya paling hafal semuanya. Kenapa saya jadi Taylor misalnya? Nggak tahu. Lah kita juga nggak tahu. Oke, kalau enggak gini aja deh, kalau aku punya pertanyaan bagus nih baru terlintas. Apa yang bedain Boy usia 23 tahun sama Boy sekarang umurnya 31-30an ya? Iya. Dalam pengambilan resiko dah. Kalau dulu kita kan nggak punya pertimbangan, karena kan resiko itu preferensi. Oke, resiko itu library. Iya. Kalau kamu nggak pernah terjadi, biasanya nggak kelihatan tuh. Nggak tahu. Sama kayak orang bilang, lu kalau asuransi mungkin sama, tapi kalau biar agak jauh asuransi agak-agak masih jadi kontroversi untuk beberapa yang enggak banget. Tapi ngomongin helm deh. Pakai deh helm, pala lu pecah enggak? Kuat pala gua mah. Orang gua dikasih tahu aja bebel kok. Masa kena aspal pala gua yang kalah? Iya. Ada kayak gitu. Dan dia emang nggak tahu aja resikonya. Umumnya jatuh pun nggak pernah. Sampai akhirnya tersadarkan. Biasanya kalau kakinya itu udah ada codet atau ada bekas luka apa segala macam, itu pasti rapi. Mau seserem apapun orangnya. Atau orang terdekatnya kena nih kalau biasanya ya. Belum tentu itu juga. Kadang-kadang orang juga atau kakaknya gitu. Belum tentu. Orang nggak bisa ngambil pelajaran kok dari orang lain. Kamu sama-sama naik motor belajar sama adik kamu jatuh, emang kamu ngerasain sakitnya? Kagak. Ya udah nggak usah takut sama itu. Kenceng aja terus, ngegas aja terus. Jadi kadang-kadang kita nggak belajar apapun gitu loh, sampai kita ngelewatin. Masalahnya preferensi itu kan nggak keisi gitu loh. Tapi gimana caranya buat kalian? Makanya kan ada kadang-kadang orang bilang, kenapa ya orang-orang yang bandel atau nggak nurut di kelas atau yang kayaknya underdog banget yang dibilang lu mah nggak bakal sukses, atau kayak Deddy Corbuzier lo pernah ditunjuk-tunjuk karena dia nggak naik kelas. Lu adalah orang, misalnya karena ekonomi apa akuntansinya gitu nggak lolos. Bisa ada di titik yang rentangnya jauh sekali sama orang pintar di sekolah. Karena dia udah beresiko hidupnya. Nggak naik kelas itu kan resiko yang ditelan. Gila, gue nahan malunya bukan sekali, setahun itu loh. Sampai dia lulus SMA juga orang semua tahu dia nggak naik kelas SD-nya gitu loh. Tapi kan resiko itu sudah diambil, pil pahitnya sudah ditelan, dan dia siap untuk menghadapin dunia yang lebih pahit. Ternyata ya pahitnya sama, dan dia punya preferensinya. Beda sama orang yang selalu dielulukan semuanya baik-baik saja, nurut, gak ada masalah. Pas ketemu dunia, jeger, kok dunia kayak gini ya? Kok semuanya tidak sesuai harapan ya? Mana ya aturan baku yang gue harus kerjain untuk gue mencapai sebuah kesuksesan? Sedangkan sukses tuh gak ada rumusnya. Oke, berarti
balik lagi nih kok. Jadi ngebedain itu preferensi ya, boy waktu muda sama boy yang sekarang. Betul, karena library-nya makin banyak. Jatuhnya makin sering. Kalau dibilang kita pernah dalam satu podcast kalau misalnya donor darah yang keluar untuk berjuang itu bisa buat satu RT kan, itu pernah diceritain. Iya, Koko pernah cerita. Iya betul, tapi kurang lebih ya preferensi ketika orang sering gagal atau orang yang sudah berdarah-darah di jalan tanda kutip ya, bukan dalam arti seharfiah itu, tapi yang kita punya tuh preferensi. Apa yang tujuan dari podcast ini atau obrolan ini hanyalah sebatas sharing apa yang pernah saya kerjain, alami untuk diamini bahwa ada loh hal ini. Tapi apakah untuk disimpan atau enggak itu terserah kalian. Oke. Buat teman-teman yang belum belajar atau belum ngerti resiko tuh kayak apa, jangan dijauhin. Cobain. Lu cobain. Lah kalau kena sialnya gimana? Bagus dong. Berarti kan one step further. Kalau kena sialnya tepung jadinya hilang satu, contoh naik motor. Lah berarti tadi kan gini. Nah ini menarik. Orang belum bisa naik motor. Biasanya orang paling pintar di sekolah tuh naik motor paling lama umumnya nih, sepengalaman saya. Oke. Nggak bandel kan? Lama banget tuh naik motornya. Enggak lah, kok hitungan udah mulai SMA udah mulai bandel. Oh iya. Dasarnya adalah naik motor tuh bisa jatuh. Jatuh tuh bisa celaka. Iya. Gue nggak mau naik motor sama ketika gue belajar motor gue memproteksi diri gue, ini dua hal yang beda banget nih. Yang satu memproteksi, yang satu nggak mau sama sekali, nggak nyemplung sama sekali. Lebih baik kalian pilih yang kanan dong. Cobain naik motornya, tapi pakai helm, pakai finger guards atau hand guard. Kalau ujung takut apa, belilah itunya. Naik motor jatuh nggak apa-apa. Baru jalan, baru gigi satu kekencangan ngegas nggak apa-apa. Kan kaget tuh. Ya nggak apa-apa, terusin gitu loh. Semakin banyak referensi kalian terhadap hal yang jelek-jelek, semakin hebat kalian untuk berjuang di dunia harusnya. Makin jago gitu ya. Makin jago. Hercules kenapa ditakutin? Matanya hilang satu, pernah ditembak 7 kali, badannya pernah digolok berkali-kali, jadi tuh Hercules. Dalam tanda kutip versi jahatnya. Iya, benar. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kalian menghindari semuanya, mau kayak dagang. Malu dagang mah, belum nanti kalau basi. Dagangannya nggak habis. Gua mau dagang ke siapa? Kalau ditolak bagaimana? Oke. Satu kata untuk resiko udah kalau ke gitu. Susah lagi satu kata untuk resiko. Ya udah ganti pertanyaan. Resiko berarti bagus. Resiko tuh bagus. Jadi selama kalian muda, nikmatilah kesialan itu. Nikmati kesialan itu waktu masih muda. Waktu masih muda. Tua juga gak apa-apa sebenarnya, tapi capek hati aja kali ya. Berat. Contoh. Kalian gak bisa naik motor. Sepakat dulu nih, kalian menjauhi motor. At the end of the day ketika kalian tua, orang tua kalian gak ada. Anak kalian harus diantar. Istri kalian, kita sama-sama kerja. Kalian harus mau gak mau belajar naik motor, sudah punya anak. Pertama kali belajar naik motor, ada urgensinya. Giliran luka lama sembuhnya. Resikonya jauh lebih besar. Resikonya jauh lebih besar. Otomatis buat teman-teman yang masih muda, kalau hidup kalian merasa paling sial, merasa paling wah tai banget deh hidup gue. Iya. Kalian kayaknya sama sukses udah deket harusnya. Sama sukses udah deket. Harusnya udah deket. Atau enggak sama mati udah deket tuh gue. Kita nggak, iya bisa, tapi mati. Jadi kayak potongan klip ya. Tapi bukan masalah matinya. Mati kan kayak seolah-olah resikonya kayak ngomongin naik motor. Tapi kalau kalian, gue udah jualan ini nggak laku, gue udah kerja ini nggak beres, gue udah ini. Kalian pahit banget nih hidup kalian. Harusnya kalian sama sukses tuh deket banget. Oke. Gue udah kelilit utang, wah udah nggak bisa ngapa-ngapain ini itu. Harusnya sama sukses tuh deket banget. Kalau kalian nggak merasa itu, berarti ada yang salah sama kalian. Saya ngerasain soalnya. Saya ngerasain, wah ini gagal lagi. Wah capek banget ini kayaknya. Saya di umur 31 itu jiwa saya tuh bisa 40-an kayaknya. Hampir 60-an kayaknya. Udah tua banget ya. Karena terlalu makan pil pahitnya kebanyakan hitungannya. Resikonya terjadi lagi. Jadi preferensinya sudah banyak. Jadi kita sudah bisa milih yang yang aman yang mana. Karena kan kita sudah jatuh. Contoh, kamu nyeritain, kamu pernah jatuh dari motor gak? Pernah. Ceritain dong sakitnya kayak apa? Ya, sakit lah, keseleo dikit kok sama Guntur. Gimana? Sakit tuh kayak apa? Sakit aja. Tuh, ngerti gak maksudnya?
Oh, nggak ngerasain ya? Nggak ngerasain. Kamu naik motor jatuh di berapa kilometer per jam? 50. Orang yang nonton itu 90, 100. Terus bilang, lu mah nggak seberapa sama gua lebih parah. Kecelakaan pas putus cinta lah, apalah. Tapi kan referensi itu mereka yang kecelakaan di 100 km per jam, 90 km per jam, motornya kebelah dua, orang yang mental. Kamu ngerasain gak? Enggak. Takut gak? Nggak takut, belum. Karena belum ngerasain. Buat yang sudah pernah celaka di angka 90 km per jam, itu speedometer pasti di bawah 80 terus tuh naik motor. Kan sudah ngerasain. Tapi di posisi itu ya, kalau misalnya ditanya kapok enggak, ya harusnya sih orang yang pernah menerima sial nggak ada kapoknya. Karena dia sudah bisa filter. Gue terakhir salah tuh karena gue ngantuk naik motor. Gara-gara gue ngantuk, naik motor gue jatuh, gue nggak bisa kerja, gue nggak bakal ngantuk lagi. Oke, ngerti kok. Dan ketika kalian belajar, gue mau belajar kok. Gimana caranya gue punya resiko? Iya. Kan kalau kalian hidup nyari beruntung ya, coba nyari sial. Hidup cari sial? Iya, hidup cari sial coba. Gampang nggak tahu deh. Terus? Kan kalau kalian hidup dagang tuh nyari untung kan setiap hari ya. Coba cari sial. Jadi kalau ada yang beli, gue mau sial malah. Gini konsepnya coba ya. Kalian dagang lemper 50 kan rasanya susah. Kalian dagang lemper 1 aja. Berharap tawarin ke 10 orang, kalian sial banget gak ada laku. Cari sialnya. Masa iya gak laku? Kayaknya susah tuh dapet sialnya. 1 laku, jual 2. 2 laku, jual 3. Kejual 40 punya otak deh kalian. Buat gimana caranya nge-manage ini lemper biar kejual. Entah bahasanya lebih baik, entah gimana lah pokoknya. Entah diangetin, entah masaknya, entah apa. Tapi kan kalau kalian merasa cari untung itu susah, cari sial. Sial itu di versi kalian yang coba deh gue nawarin lemper 1 lemper nih ke 2 kilometer deket gue, laku gak nih? 1. Ih laku lagi, anjing belum sial. 2 laku lagi, 3, 4, 7, 20, 30. Anjing sial nih gue 30 gak laku 3. Tapi duit ada. Enak juga ya. Jangan kalian nikmatin. Loh kan kalian cari sial. Yes. Bukan cari untung. Masa bego banget 1 aja gak kena. 1 nih ya. Gak kena sial. 1 nih jualan. Wah anjing sial lagi nih 1. Kalau sial berarti kan kalian terima dong. Iya. Susah ya jualan. Apa jangan lemper ya? Apa lemper gue harus kasih cabai ya? Kan udah dapet sialnya, udah dapet preferensinya. Jadi bukan tanda kutip cari sialnya kalian jadi copet, ketahuan nggak, terus ketemu sialnya digebukin, bukan itu arahnya. Tapi kalau kalian orientasinya cari untung, sial positif lah ini kok ya. Iya, secara positif kalian invert apa ya? Invert analytical kalian lah hitungannya. Oke. Karena cara berpikir diputar, dibalik gitu loh. Pada saat itu kalau kalian, gue mau jualan, tapi gue takut nggak laku. Sial gue apa ya? Oke, gue jualan 1 deh, masa bego banget gue nggak laku. 2 deh, 3 deh, 4. Itu akan ada proses berpikir. Kan kalian cari sial. Cari pahitnya hidup tuh dari mana gitu. Makanya ketika orang yang udah ngerasain pahitnya hidup harusnya mikirnya tuh jauh lebih expert. Yang jadi masalah ketika kalian udah ngerasain semua resikonya, kalian gak belajar apapun dari itu. Wah itu pusing banget. Itu jauh lebih pusing. Menarik. Tapi buat teman-teman yang nonton ini dan kayaknya hidup kalian tuh gak apes-apes banget. Atau gak sial-sial banget. Cari sial dah gitu kok. Cari sial deh. Oke. Cari sial deh. Kalau kata teman-teman yang udah pernah diundang ke podcast, salah satunya Ciwini. Ciwini tuh anak ketiganya hitungannya kena sial. Anak ketiga dia? Iya. Anak ketiganya dititipin di daycare karena dianya masih kerja. Daycare-nya mau tutup. Sial gak? Sial. Iya, kebetulan punya uang, dibelilah tuh daycare. Iya kan, itu kan dia punya referensi. Wah, daycare-nya ditutup lagi. Gue bisa gak ya? Oh, gue punya support. Itu kan semuanya berawal dari apes deh. Semuanya, gak ada yang awalnya tuh manis. Iya, gue nyoba jualan lemper 1 ternyata laku. Gue jual aja besok 1000 ternyata tetap laku. Gak ada tuh harusnya cerita di internet gitu. Belum pernah dengar saya. Biasanya terjebak, tidak sengaja dijebak. Baru pilih jalan lain. Okay. Kesialan demi kesialan ditangisin sendiri. Ya udah, sampai dia dapat ujungnya, sampai dia tahu sialnya dia di titik mana, ya dia nggak akan balik lagi. Oke. Itu aja sih buat episode kali ini ngomongin masalah resiko. Jadi kalau apapun yang berhubungan dengan resiko itu bukan berhubungan dengan untung,
semua orang tuh siap terima untung, tapi semua orang nggak siap terima rugi. Oke. Jadi carilah sial kalian biar kalian merasa rugi banget. Ya bagian dari jagain jodoh orang juga rugi gak sih? Jagain jodoh orang? Iya. Anjir ruginya. Ruginya berlipat-lipat ya. Ya itu sialnya kalian lah. Iya. Tapi ketika kalian sial minimal kalian tahu gimana cara mempertahankan jodoh selanjutnya. Biar gak cuma jagain jodoh orang. Iya. Kerja lebih keras, cari uang lebih banyak. Biar gak cuma jagain jodoh orang. Ya itulah maksudnya. Arahnya sih arah sana. Semoga kalian ngerti atau dapat ya maksudnya saya. Dan kalau misalnya ada hal yang negatif yang menurut kalian gak proper, gak usah dipikirin. Saya juga minta maaf untuk hal itu. Terima kasih banyak udah nonton sampai sini. Jangan lupa komen, like, and subscribe video ini kalau video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di episode untuk apa namanya, hal yang tidak diajarkan di sekolah. Hal yang tidak diajarkan di sekolah episode selanjutnya. Dan menurut saya resiko itu gak diajarin di sekolah. Semoga kalian bisa belajar resiko di luar sana. Dan carilah sial kalian sebanyak-banyaknya. Iya, next kalau ada yang mau request hal yang gak diajarin di sekolah, boleh ya kok ya? Boleh, di komen video ini nanti kita akan bahas. Thank you semuanya, see you at the next episode, bye-bye. Thank you.